Irwan Huta Galung, bos galon isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas, dimutilasi, dan dicor di tempat usahanya sendiri Senin 8 Mei 2023. Jenazah ditemukan oleh istrinya bersama warga yang membuka paksa toko setelah mencium bau tak sedap dari dalam toko. Sebelumnya istri korban mencari keberadaan suaminya setelah curiga 4 hari tidak pulang ke rumah dengan ponsel tidak bisa dihubungi. Halo, ketemu lagi di channel YouTube aku, Rinto Sujaro. Bagaimana kronologinya dan apa motifnya? Simak terus dan jangan di skip video ini. Check this out. Penemuan mayat Irwan Huta Galung bermula saat Iswargono, pemilik ruko, berniat membuka ruko miliknya dengan kunci cadangan pada Senin Mei 2023. Ruko tersebut disewa oleh Iwan sebagai tempat galon isi ulang dan gas bernama AHS Arga Tirta selama lebih dari 2 tahun. Namun 3 hari belakangan ruko selalu dalam keadaan tutup. Iwan diketahui memiliki 2 karyawan, yaitu perempuan bernama YL dan pria bernama HN yang baru saja bekerja itu sekitar 1 bulan lamanya. Namun menurut Iswargono, Iwan terakhir kali itu terlihat oleh YL pada malam Kamis. Sementara 2 hari kemudian HN menyerahkan kunci ruko ke YL dan mengaku mau pulang ke Banjarnegara. Awalnya saya tadi pagi diminta YL untuk membuka ruko karena sudah tidak bertemu lama dengan Iwe, ujar Iswargono, pemilik ruko. YL dan suami Is kemudian masuk ke dalam ruko dengan kunci cadangannya. Setelah masuk, suaminya tuh mencium bau busuk sejak hari Sabtu. Mereka cari tahu bau busuk tersebut tuh berasal dari salah satu sudut ruangan. YL lalu melihat kaki di antara cor semen dan berteriak sehingga memanggil saksi lainnya yang berinisial MR. Mengetahui hal tersebut, mereka kemudian melaporkan temuan ini ke polisi. Tim Inafis Polrestabes Semarang kemudian tiba untuk melakukan proses evakuasinya, teman-teman. Di tempat kejadian perkara, korban itu ditemukan dalam keadaan dicor semen. Mayat korban dipendam hingga hanya terlihat bagian kaki di selokan samping tempatnya usahanya sendiri, bersebelahan dengan tempat cucian mobil. Sementara kepala, lengan kanan dan lengan kiri itu dimasukkan di dalam karung. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Akudusi mengatakan hasil otopsi dari RSUP dari Karyadi Semarang mengungkapkan korban sudah tewas sejak Jumat 5 Mei 2023 dini hari. Identitas korban bernama Irwan Huta Galung itu sudah meninggal sejak Jumat malam. Irwan Huta Galung merupakan pemilik dari tempat usaha isi ulang air mineral tersebut. Ia lebih dulu dipukul dengan benda tumpul di kening bagian kiri hingga menembus rahang kanan korban. Dalam keadaan pingsan, barulah kepala dan kedua tangan korban itu dimutilasi dan dicor. Kepala korban dipukul dengan sangat keras dengan benda tumpul, teman-teman. Hasil otopsi, korban dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup. Serem juga. Sehingga selain itu petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berada di TKP seperti linggis, tali rafia, pakaian yang dikenakan korban, setengah sak semen, bantal, dan sebilah pisau yang memiliki bekas semen menempel di gagangnya. Tersangka utama pembunuhan Irwan Huta Galung berhasil ditangkap pada Selasa 9 Mei 2023 malam dan diamankan oleh Mapolrestabes Semarang.
Pelaku merupakan Muhammad Usen, 28 tahun, salah satu karyawan yang bekerja di toko milik korban selama 1 bulan belakangan. Dan pipi sebelah ditusuk. kanan Ya. dengan menggunakan linggis Linggisnya mana? Nah ini. yang itu. Ya. Terus pindah, posisi korban sedang tidur nyenyak. Sedang tidur. Iya, Waktunya kapan itu? Kamis malam. iya, Kira-kira jam berapa? sekitar jam 8 setengah 9. Ya, jam 8 korban masih nongkrong di angkringan. Ya, apalagi setelah itu. Oke. Usen melakukan aksinya pada Kamis 4 Mei 2023 malam hari saat korban tidur di tempat usahanya. Ia mengaku menusuk pipi kanan dan kiri korban menggunakan linggis. Jumat dini hari 5 Mei 2023, Usen kembali ke lokasi kejadian dan mulai memutilasi jenazah bosnya. Menurutnya, aksi mutilasi itu dia lakukan karena korban sering memarahi dan memukulnya. Usen lalu memindahkan potongan jenazah Irwan ke lorong samping ruko pada Sabtu 6 Mei 2023 sore. Di sana pelaku mengecor korban menggunakan semen dan pasir, teman-teman. Tidak hanya itu, Usen mengaku mencuri 7 juta milik korban dan sepeda motor Yamaha Bison untuk bersenang-senang. Pelaku kemudian kabur ke Banjarnegara. Ia tertangkap pada Selasa 9 Mei 2023 usai kakinya tertembak saat melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Usen melakukan aksi keji ini lantaran memiliki dendam pribadi kepada bosnya yang kerap memukulinya, teman-teman. Padahal ia baru bekerja di sana itu sekitar 1 bulan sejak awal Ramadan. Saya sakit hati kepada korban karena sering dipukuli. Karena setiap ada kesalahan kecil pasti dia main tangan, seperti pas ada pesanan galon yang salah kirim. Namanya orang baru, mungkin salah jualin harganya, mesin RO rusak buat pengisian air. Buka Usen saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang Rabu 10 Mei 2023. Menurut pelaku, Irwan itu sangat baik saat merekrut dirinya yang sempat bekerja di Warmindo. Namun, Usen menilai perlakuan bosnya ini berubah kasar seiring waktu. Ia juga tidak bisa keluar dan berhenti dari pekerjaan itu karena diancam akan dibunuh oleh bosnya. Usai melakukan aksinya, Usen mengaku bersembunyi di rumah temannya yang kosong di Banjarnegara. Saat itu ia mengaku sengaja tidak langsung menyerahkan diri supaya polisi bekerja. Dari pelaku pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyesal atas perbuatannya dan justru puas karena dendamnya sudah terlampiaskan. Bagi aku ya, statement pelaku yang ini tuh perlu kayak semacam dipertimbangkan kewarasannya ini, teman-teman. Apakah real dia orang waras yang terbawa amarah makanya sampai nekat melakukan hal sekeji itu, atau memang ada embel kesehatan mental sehingga memang pelaku nggak bisa berpikir panjang dan nggak bisa berpikir normal. Tapi entah ya, apapun itu alasannya, pelaku tuh memang layak mendapat hukumannya. Yang bisa aku tangkap di sini adalah berhati-hatilah dan bijak dalam memperlakukan seseorang, teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu dampak dan perlakuan kita ke orang tersebut. Kalau bahasa bijaknya itu adalah mari kita memanusiakan manusia. Oke, gitu dulu. Jangan segan untuk berbagi informasi yang seru pada saya yang pengen kalian kupas. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe,
like, comment, and share. Sampai ketemu lagi. See ya.